Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari kelas Hukum Asuransi 6D. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan dan mempresentasikan mengenai topik yang pertama, yaitu asas-asas dan prinsip asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dan dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungkan. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asuransi terdapat 4 unsur yang ada, yaitu 1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak, tertanggung dan penanggung, yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan. Yang kedua yaitu premi. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Yang keempat yaitu adanya suatu peristiwa atau event yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Kita lanjut. Asas hukum asuransi. Perjanjian pada umumnya yang menguasai perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat tegas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum, perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian, dan di samping itu, perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Berdasarkan KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang Hukum Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang lahir dari ketentuan Kitab Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal Kitab Undang Hukum Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang Hukum Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur Kitab Undang Hukum Perdata perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang lahir dari ketentuan Kitab Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut. Kita lanjut.
Yang pertama yaitu A. Asas konsensual. Asas konsensual dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu 1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Jadi di antara keempat inilah syarat perjanjian yang sah itu. Oke, kita lanjut. Yang B, yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lanjut, dalam hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih isi kausa dari perjanjian yang dibuatnya. 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. Yang kelima, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Yang keenam, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional atau unvoluntarily optional. Kita lanjut yang C atau yang ketiga, asas ketentuan mengikat. Asas ketentuan mengikat dari pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Hukum Perdata apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Yang ketujuh atau yang D, asas kepercayaan. Kepercayaan mengandung arti bahwa mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang dijanjikan ketentuan tersebut. Kita lanjut, yang D atau yang keempat, asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung arti bahwa mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang dijanjikan. Kita lanjut, yang kelima atau yang E, asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain. Kita lanjut yang keenam atau yang F, asas keseimbangan atau pro rata. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Lanjut. Yang ketujuh, G, asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai figur harus mengandung kepastian hukum. Yang ke H, asas itikat baik atau yang ke-8, pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik ini berlaku untuk semua. Mungkin itu tadi penjelasan dalam presentasi saya mengenai topik yang pertama yaitu asas-asas dan konsep hukum asuransi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi dan penyampaian saya mohon maaf. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.